Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai solusi sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau SPL merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah persamaan dengan sejumlah variabel yang linear atau variabel yang berpangkat satu. Secara umum, SPL dapat dituliskan seperti ini. Contohnya, di sini kita mempunyai 3 persamaan. Yang pertama ada 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 5. Yang kedua, 4x1 ditambah 4x2 dikurangi 3x3 sama dengan 3. Dan yang terakhir, min 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 1. Bisa dilihat, di sini semua berpangkat 1. Tidak ada yang bentuknya seperti ini, atau pangkatnya lebih dari 1. Jika ada yang berpangkat lebih dari 1, maka dinamakan sistem persamaan nonlinear. Bisa dicek kembali di materi SPNL. Jika SPL direpresentasikan dalam bentuk matriks, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah koefisien-koefisiennya, ini variabelnya, dan ini adalah hasilnya. Misalkan kita akan merepresentasikan SPL ini ke dalam bentuk matriks, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Misalkan di persamaan yang pertama, ada 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3. Kita ambil koefisiennya, 2, 3, dan min 1. Lalu tuliskan, 2, 3, dan min 1. Untuk persamaan yang kedua dan ketiga juga sama, kita ambil koefisiennya saja. Sehingga menjadi seperti ini. Ini adalah variabel-variabel yang terdapat pada SPL. Ada x1, x2, dan x3. Dan hasilnya ditaruh di paling kanan. Ada 5, 3, 1. Ini untuk persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Pada SPL terdapat proses yang dinamakan dengan substitusi balik. Proses ini akan dikerjakan jika matriks sudah membentuk matriks segitiga atas. Disebut matriks segitiga atas karena matriks ini yang bernilainya itu membentuk suatu segitiga dan sisanya bernilai 0. Apabila matriks sudah membentuk matriks segitiga atas, maka nilai B dapat diketahui. Dari matriks ini dapat dituliskan kembali ke persamaan linear menjadi seperti ini. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan mencari terlebih dahulu nilai x3. Setelah itu nilai x2, tinggal dimasukkan nilai x3-nya ke persamaan yang kedua. Lalu kita akan mencari nilai x1 dengan memasukkan nilai x2 dan x3 ke persamaan yang pertama. Sehingga nilai-nilainya akan diketahui. Nah, proses ini yang disebut dengan proses substitusi balik. Sebagai contoh, kita akan menentukan solusi dari SPL berikut. Misalkan persamaan yang pertama ada min 3x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 2. Untuk persamaan yang kedua, 3x2 dikurangi x3 sama dengan 3. Dan persamaan yang terakhir ada 3x3 sama dengan 9. Dari SPL ini kita akan representasikan ke dalam bentuk matriks. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita ambil koefisien-koefisien yang ada di SPL ini. Untuk yang pertama ada min 3, min 2, dan 3. Kita masukkan ke dalam matriks. Yang kedua, x1-nya 0, x2-nya 3, x3-nya min 1. x1-nya 0, x2-nya 3, dan x3-nya adalah min 1. Untuk persamaan yang ketiga, x1 dan x2-nya 0, x3-nya 3. Dimasukkan ke dalam matriks. Untuk hasilnya, kita tuliskan juga ya. Ini untuk persamaan yang pertama, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Setelah direpresentasikan dalam bentuk matriks, kita akan coba selesaikan. Dari matriks ini, matriksnya sudah membentuk segitiga atas. Nilai-nilai yang terisi sudah membentuk segitiga, dan sisanya bernilai 0. Karena sudah membentuk matriks segitiga atas, maka kita dapat menyelesaikan SPL ini dan menemukan solusinya. Kita akan lakukan yang namanya proses substitusi balik. Untuk proses ini, kita akan mulai dari mencari x3. Untuk mencari x3, di sini kita dapat 3x3 sama dengan 9. Kita tinggal masukkan di sini 3x3 sama dengan 9, maka x3-nya sama dengan 3.
Setelah itu kita lanjut ke persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, ada 3x2 dikurangi x3 sama dengan 3. Di sini x3-nya sudah diketahui ya, tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang kedua. Jadi 3x2 dikurangi x3-nya berapa? 3 sama dengan 3. Maka x2 nilainya 2. Untuk persamaan yang pertama, x3 dan x2-nya sudah diketahui. Maka tinggal dimasukkan saja x3 dan x2 ke persamaan yang pertama. Sehingga didapatkan x1-nya sama dengan 1. X1, X2, dan X3-nya sudah diketahui. Maka solusinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Ini adalah solusi dari SPL yang terdapat pada soal. Pada SPL terdapat beberapa kemungkinan solusi. Yang pertama ada solusi tunggal, yang kedua ada banyak solusi, dan yang ketiga ada tidak punya solusi. Untuk solusi tunggal, bentuk akhir matriksnya akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat untuk baris paling akhir. Di sini baris paling akhirnya, X1 dan X2-nya 0, X3-nya diketahui. Nah, karena bentuknya seperti ini yang dinamakan solusi tunggal. Kita akan mencari nilai X3-nya terlebih dahulu, lalu X2 dan X1. Sehingga didapatkan tepat satu solusi untuk matriks ini. Yang kedua, banyak solusi. Untuk banyak solusi, matriks akhir yang didapatkan seperti ini. Kita bisa lihat untuk baris paling akhir, X1, X2, X3, dan hasilnya sama dengan 0. Maka solusi yang diberikan dalam bentuk parameter. Misalkan, X3-nya itu kita berikan parameter sama dengan K. Nah, K ini dia bernilai tidak berhingga. Maka solusi SPL akan menjadi banyak sekali. Yang terakhir, tidak punya solusi. Jika SPL tidak punya solusi, maka matriks akhirnya akan berbentuk seperti ini. Bisa dilihat baris paling akhirnya X1, X2, dan X3-nya sama dengan 0. Namun dia memiliki nilai. Dalam hal ini, tidak akan ada nilai X yang memenuhi nilai hasilnya. Jadi, matriks ini dinyatakan tidak punya solusi. Khusus untuk pembahasan dalam metode numerik ini, hanya dikhususkan untuk menentukan solusi dari SPL yang memiliki tepat satu solusi atau memiliki solusi yang tunggal. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.